Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah, hari ini kita akan kembali belajar. Hari ini kita belajar matematika, yaitu tentang nama bilangan dan lambang bilangan. Sebelum kita mulai belajar lambang bilangan dan nama bilangan, terlebih dahulu ustazah di sini akan membacakan atau menjelaskan tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. Adapun indikator dalam pembelajaran ini adalah mengetahui sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah, kemudian memahami cara membilang bilangan 1000 sampai dengan 10.000 secara urut atau loncat. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat membaca lambang bilangan sampai dengan 10.000 dengan benar. Selanjutnya, siswa dapat menuliskan lambang bilangan sampai dengan 10.000 dengan benar. Yang terakhir, siswa dapat menuliskan urutan bilangan berdasarkan pola bilangan yang ada. Baiklah, sekarang ke membaca lambang bilangan. Nah, di sini ustazah sudah menyediakan tempat-tempat. Ada 4 tempat, yaitu ini untuk mengenalkan tentang ada satuan. Ini ya, ada satuan. Kemudian ini ada puluhan. Selanjutnya ada ratusan dan selanjutnya ada ribuan. Nah, di sini satuan memiliki nilai paling rendah. Di atasnya atau nilai setelah satuan itu namanya puluhan, dan setelah puluhan ada ratusan, selanjutnya adalah ribuan. Nah, ustazah akan memberikan salah satu contoh untuk membaca lambang bilangan. Contohnya adalah, nah ini diingat kembali ya, yang untuk kolomnya ini yang terakhir, ini tadi apa namanya, di sini ada satuan, kemudian di sini puluhan, selanjutnya ratusan, dan yang di sini ada ribuan. Sekarang kita masuk ke angka. Contohnya di sini untuk satuan. Oke, untuk satuan ustazah kita kasih contoh angkanya 8. Kemudian untuk puluhan angkanya ada 6, ratusan angka 2, kemudian untuk ribuan ada angka 3. Nah, cara untuk membacanya adalah caranya dimulai dari yang terbesar atau yang ada di sebelah kiri, yaitu ribuan. Cara membacanya adalah dengan cara, nah kalau di sini angkanya 3, jadi 3000, kemudian 268. Nah, dibaca 3268. Nah, itulah cara membaca lambang bilangan. Nah, sampai di sini kira-kira ustazah bisa memahaminya? Kalau bisa ya. Nah, selanjutnya ini contoh yang selanjutnya masih sama dengan contoh yang sebelumnya tadi. Contohnya kalau untuk yang di sini satuannya 3, untuk yang puluhannya 2, kemudian di ratusannya angka 0. Nah, kalau dia angkanya 0, ini tidak perlu dibaca. Nah, untuk ribuan ada angka 1. Nah, kalau untuk seperti ini, bagaimana cara membacanya? Ribuan ada 1, untuk ratusannya 0 atau angka 0, kemudian di puluhannya ada angka 2, dan satuannya ada angka 3. Cara membacanya adalah
1023. Nah, yang untuk di kolom ratusan, karena dia angkanya 0, maka tidak perlu dibaca, jadi dilewatin saja. Jadi cara membacanya adalah 1023. Nah, itulah cara membacanya. Nah, untuk contoh selanjutnya, kalau tadi di angka ratusannya yang kosong atau angka 0, sekarang contoh yang selanjutnya adalah di kolom satuannya ini angkanya 0, kemudian untuk puluhannya juga angka 0 atau kosong, untuk ratusan juga 0. Kemudian untuk ribuan di sini ada 10.000. Nah, ini cara membacanya sama seperti yang sebelumnya. Jika dia kosong maka tidak perlu dibaca, jadi langsung baca yang ada saja. Kalau yang di sini, contoh yang ini, angka yang ada hanya di ribuan, jadi cukup membaca yang sini saja ya. Cukup baca yang ribuannya. Yang untuk ratusan, puluhan, dan satuan itu tidak perlu dibaca. Nah, kalau seperti ini, cara membacanya bagaimana? Tinggal baca yang ada di ribuan. Jadi, cara bacanya adalah 10.000. Nah, itulah cara membacanya. Sekarang, untuk contoh selanjutnya, sekarang satuannya 0, puluhannya juga 0, dan ratusannya ada angka 2. Kemudian di kolom ribuan, ini kolom ribuan ada 1. Nah, ini contohnya berbeda lagi, dimana untuk kolom satuan dan puluhan itu kosong atau 0, dan di ratusan dan ribuan ada angkanya. Nah, sekarang cara bacanya tetap sama, baca yang ada angkanya saja. Dan bacanya mulai dari yang terbesar atau mulai dari yang ribuan. Nah, sekarang dibaca ya. Yang di ribuan angkanya ada angka 1, jadi bacanya 1200. Oke, sampai di sini semuanya paham? Anak-anak ustazah kira-kira paham ya? Nah, untuk selanjutnya, contoh selanjutnya. Nah, kalau tadi yang ustazah jelaskan yaitu membaca lambang bilangan, sekarang kita menulis lambang bilangan. Nah, untuk menulis lambang bilangan, nah di sini ada keterangan contohnya, ada bacaannya. Kalau tadi kita disuruh membaca, sekarang kita disuruh menulis dengan ada bacaannya. Jadi di sini ada keterangan bacaannya terlebih dahulu, baru kita menulis lambang bilangan. Nah, contohnya di sini 8.491. Nah, caranya adalah 8.491. Nah, yang menjadi satuan di sini adalah angka berapa kira-kira ya? Coba perhatikan lagi, dibaca kembali. 8.491. Berarti yang menjadi satuannya adalah 1. Dan yang menjadi puluhan adalah 8.490. Jadi yang menjadi puluhan adalah 9. Kemudian yang menjadi ratusan adalah 8.400. Jadi otomatis yang menjadi ratusan adalah 4. Dan untuk kolom ribuannya adalah 8.000, jadi 8. Nah, inilah dia cara menulis lambang bilangan.
Untuk penulisannya 8491 caranya adalah 8 kemudian titik 491, tetap dibaca 8491. Nah, mudah kan? Sekarang untuk contoh berikutnya, perhatikan lagi contoh berikutnya. 2305. 2305. Nah, kira-kira di sini apa yang kosong? Coba perhatikan lagi. 2305. Ribuannya ada 300, berarti ratusannya ada 5. 5 itu apa? Satuan, berarti yang enggak ada puluhan ya. Coba kita isi 2305. Yang menjadi satuan adalah 5 dan yang menjadi puluhannya kosong atau 0, kita tulis 0. Kemudian untuk ratusannya adalah 300. Jadi kita tulis di sini 3. Dan untuk yang menjadi ribuannya adalah 2000. Jadi kita tulis 2. Jadi coba kita baca lagi ya. 2305. Nolnya dilewatin, sama seperti membaca lambang bilangan tadi. Apabila dia 0 dilewatin. Jadi untuk menulisnya juga gitu. Udah seperti itu ya. Oke. Penulisannya juga sama seperti contoh yang sebelumnya. 2002.305. Nah, sampai di sini anak-anak ustazah bisa memahaminya kan? Ya, seterusnya kita lanjut ke mengurutkan bilangan. Mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Nah, di sini ustazah akan memberikan contoh bilangannya, yaitu 1, 5 di ratusan, 0 di puluhan, dan 6 di satuan. Nah, ini bilangan ini dibaca, kalau kita baca 1506. Nah, untuk angka seterusnya, untuk bilangan yang kedua, angkanya adalah 1 di ribuan ya. 5, 3, 5. Nah, ini dibaca 1535. Nah, seterusnya kita akan mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Caranya bagaimana? Pertama kita lihat dulu yang di ribuan. Kita lihat angka yang di ribuan pada bilangan yang di atas dan di bawah. Nah, di sini kita lihat angkanya sama ya. Untuk ribuan 1 dan yang di bawah juga 1. Kalau sama, kita ke ratusan, melihat perbandingan yang di ratusan ya. Nah, angka yang di ratusan juga ternyata sama, yaitu 5, sama-sama 5 ya. Nah, kalau sama-sama 5, berarti kita ke puluhan. Sekarang kita lihat angka yang ada di puluhan. Kita lihat angka yang bilangan yang di atas. Ini di sini angkanya 0 dan yang di bawah angkanya 3. Nah, ini sudah berbeda ya. Dari sini kita sudah bisa membandingkan mana bilangan yang kecil. Dari sini kita sudah tahu ya, mana yang kecil, yaitu 0, yaitu di bilangan 1506. Nah, dari sini kita sudah bisa mengurutkan, berarti bilangan yang terkecil yaitu 1506, dan untuk yang seterusnya yaitu 1535. Angka 1506 nilainya lebih kecil daripada 1535. Nah, untuk sekarang ini Ustazah rasa sekian dulu pembelajaran kita.
Dan Ustazah minta untuk Ananda semuanya coba buka bukunya, buku tema 1 halaman 6. Nah, ini yang kita pelajari tadi. Jadi Ustazah minta untuk Ananda semuanya lebih memahami lagi, memperdalam lagi dari apa yang Ustazah sampaikan tadi. Dan Ustazah minta untuk ayah bunda mohon bimbingannya kembali ya untuk anak-anak kita semuanya. Oke, Ustazah rasa sekian dulu untuk hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.